awalnya karena permasalahan kita yang utama di masjid kita yang sekarang itu Yang lama Mas ya? halaman parkirnya kita nggak punya. Ya. Karena masjid kita kan persis di pinggir jalan. Jadi kadang-kadang banyak tamu mau datang ataupun nggak pun tamu, warga setempat sendiri kalau mau parkir sepeda motor itu susah sekali. Jadi yang selalu kita pakai itu halaman-halaman tetangga sebelah masjid lah. Iya, iya. Nah, jadi dari kawan-kawan pengurus timbul gagasan gimana kalau kita beli tanah di sebelah masjid kan gitu. Iya. Nah, jadi dengan rencana punya niat awalnya niat seperti itu, mungkin memang Allah ridhoi. Jadi timbullah kesepakatan dari kita para pengurus ya. Kita buat satu panitia untuk pengumpulan dana membebaskan tanah. Cuman awalnya kita tanya dulu ke pemilik tanah. Yang awalnya rencana kita ambil pas di sebelah masjid yang pinggir jalan juga, tapi di situ tanahnya cuma 7 meteran. Ya. Jadi hanya bisa kita buat untuk lapangan parkir. Tapi pikiran kita ke depan mungkin jalan ini nanti ada dengar-dengar sih mungkin ada pelebaran jalan, karena jalan ini kan jalan akses ke Kuala Namu gitu. Jadi kemungkinan besar ada pelebaran jalan suatu saat nanti. Jadi kami urungkan untuk membeli tanah yang sebelah itu. Jadi coba kami tanya lagi ke samping masjid yang sebelah kiri. Ya. Jadi kami tanya, kebetulan dilepas harga tanahnya bisa dilepas untuk masjid. Maka disitulah kami beli tanah itu berukuran 20 kali 16,5 dengan harga 300 juta. Baru kita sepakati, terus kita umumkan ke masyarakat bahwa Masjid Nur Hidayah akan membeli tanah di sebelah kiri masjid dengan harga 300 juta. Alhamdulillah masyarakat pada umumnya menyambut dengan senang, juga mendukung, sehingga setiap minggu, setiap Ahad itu ya dikutip ke rumah-rumah warga, dari rumah ke rumah, door to door. Dan alhamdulillah masyarakat mensupport lah, antusias. Jadi sehingga dana itu dapat terkumpul tidak sampai setahun, kurang lebih 8 bulanan gitu. Tanah itu udah bisa kita lunasi. Bahkan kita dapatnya lebih dari target. Jadi setelah tanah itu kita bebaskan, adalah tersisa uang sekitar 145 juta. Ya. Nah, jadi situ kita musyawarahkan juga, kalau mau bangun masjid kan rasanya nggak mungkin untuk uang sebesar itu kan gitu. Ya. Nah, jadi awalnya tuh mau dibikin pagar, udah sempet juga sih dibuat pagar membatasi tanah masjid itu. Tapi kebetulan timbul lagi ide, gimana kalau kebetulan saya di sini sebagai penasehat di Masjid Nur Hidayah, dan kebetulan di antara pengurus itu saya yang orang mengerti di konstruksi bangunan, bekerja di kontraktor lama saya. Ya. Jadi pengalaman tadi ya. Saya kasih masukan kepada pengurus-pengurus yang lain, kawan-kawan yang lain, gimana kalau uang 145 juta itu kita manfaatkan, kita mulai dalam pekerjaan. Jadi kawan-kawan yang lain ya kira-kira apa bisa? Insya Allah bisa. Yang penting kita yakin kepada Allah, niat kita itu murni, memang kita ikhlas ingin membangun rumah Allah ini, pasti Allah kasih jalan keluarnya. Jadi uang yang 145 itu saya hitung-hitung untuk bikin pondasi aja. Awalnya itu kita bikin pondasi sampai sebatas 0 lantai dasar gitu kan. Jadi kedepannya kalau nanti kita ada rezeki tinggal naik aja masjidnya gitu kan. Nah, jadi oke lah, kita sepakati semua, kita sepakati bersama. Oke, jadi uang 145 juta itu saya hitung-hitung membeli besi untuk pondasi itu sekian besi, sekian batu, kerikil, pasir, semen gitu kan. Alhamdulillah cukuplah saat itu untuk membeli bahan-bahan itu. Jadi kami belanjakan uang 145 juta itu dan saya kerjai. Dan saya turun tangan sendiri karena kita nggak pakai kontraktor, nggak pakai pemborong. Karena alhamdulillah di pengurus ini saya ngerti bangunan, jadi kawan-kawan minta saya untuk menghandle pembangunan ini sampai selesai gitulah. Jadi itulah saya kerjakan, saya ambil
pekerja kurang lebih 5 orang. Nah, kami kerjain lah. Nah, kami tarik boflangnya, terus itulah kita mulai pengerjaan. Tapi alhamdulillah, itu yang saya katakan, Ya. Allah itu maha tahu, Allah itu niat di hati kita pun dia tahu. Jadi kalau kuncinya, saya pesan kepada teman-teman yang lain, kuncinya kita satukan niat, kemudian kita jangan ada rasa curiga satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ada masalah kita tanggung bersama, kita pecahkan bersama, jangan ada perselisihan di antara pengurus. Karena kalau ada perselisihan, yang dikhawatirkan rezeki masjid ini berhenti. Nah, tapi alhamdulillah dengan keakraban kita, dengan kekompakan kita, alhamdulillah rezeki masjid ini terus mengalir. Jadi begitu saya mulai pondasi pengecoran itu, impak tidak berhenti-berhentinya mengalir. Terus mengalir, nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba ada yang mau ngasih begini. Sampai saat ini masjid ini nggak pernah berhenti, walaupun ibaratnya orangnya cuma yang membangun itu beberapa orang aja, tapi sampai saat ini masjid ini pembangunannya nggak pernah terhenti ya, alhamdulillah nggak pernah terhenti. Dan sampai saat inilah yang kita saksikan, yang ini tinggal penyelesaian. Saya tidak mungkin beberapa hari lagi akan memasang lantai granit masjid ini, dan insya Allah mungkin di pertengahan bulan 12 atau di akhir bulan 12 ini kita pakai masjid ini. Rencananya kita pakai saja, walaupun belum 100% siap, kita pakai supaya masjid yang lama bisa kita gunakan untuk lapangan parkir nanti. Karena di sini kan jalannya jalan lintas Kuala Namu, banyak orang-orang yang bermobil kadang ingin singgah tapi nggak ada tempat parkir. Alhamdulillah, berkat niat kita yang tulus ingin Allah kasih jalan kita. Jadi itu kuncinya satu aja, kita harus yakin betul kepada Allah bahwa Allah itu semua yang kita ini tinggal menjalankan saja. Allah yang ngasih jalan semua itu, dan kita tinggal melaksanakan aja. Yang penting kita tanam keyakinan dalam hati kita bahwa kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa innallaha balighu amri qad ja'ala kulli shay'in qadara. Ya kan? Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertawakal kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, dan Allah kasih rezeki itu dari arah yang tak terduga-duga. Jadi alhamdulillah, masjid ini sampai saat ini rezekinya terus lancar terus, alhamdulillah. Ya, entah dari mana datangnya, nanti ada aja orang yang infak, dan alhamdulillah masjid ini hampir selesai. Dan ini ya memang murni swadaya masyarakat, ya kan? Walaupun ada sebagian itu di luar dari kampung ini yang berinfak, itu alhamdulillah jadilah hidup kita ini, insyaallah. Jadi murni ini adalah swadaya, infak, dan jika ada yang berinfak memakai syarat, nggak mungkin ya. Kalau pada umumnya ya di sini infak kadang-kadang untuk ditujukan untuk almarhum yang sudah meninggal. Kita kalau menerima infak seperti itu, ya kita kirimkan Fatihah untuk yang di atas namakan itu. Mudah-mudahan infak ini menjadi amal jariah, ya bisa menjadi juga bekal bagi pemberinya untuk kehidupan yang akan datang. Inilah amal jariah yang dikatakan amal jariah, yang pahalanya terus mengalir, terus menerus mengalir tanpa henti. Inilah harta, ibaratnya harta yang bisa kita bawa mati. Inilah salah satu jenis harta yang bisa kita bawa sampai ke liang lahat. Jadi mari kita berusaha ya, meluangkan waktu ya, uang, harta yang ada untuk melengkapi suasana masjid kita ini. Saya ya, bagi kawan-kawan mungkin yang ke lapangan rezeki ingin membantu, ya karena di sini masih banyak sih sebenarnya yang perlu kita benahi. Seperti nanti ini kan dinding kita rencananya kaca ya, kaca. Dan itu jadi yang harus dibutuhkan kaca, Mas ya. Kaca. Jadi mungkin bisa diimbau kepada
calon-calon Ya, penginfak ya. iya, Mungkin mana ada tahu yang ada kelapangan bersedia. rezeki ya kan. Ukurannya berapa Mas kira-kira? Berapa kacanya? Maksudnya ukuran dananya atau ukuran kacanya? Kaca. Kalau kaca yang standar Kacanya ya. yang standarnya paling enggak yang ukuran 10 mili atau 12 mili gitu. Minimal dia 8 mili lah. Dan Model buka tutup ya? Mati, kalau masa mati. pintunya model sliding, nanti rencana kita sliding. Rencana AC ya. AC kita pakai AC ya, juga AC-nya belum kita apa kan, kita beli. Itulah. Jadi kalau misalnya ada pendengar kita yang ingin menginfakkan, mungkin ada nomor rekening yang harus dibilang Mas. Rekening bersama atas nama masjid Nomor ini. rekening BKM ada, tapi saya nggak hafal pula ya sama bendahara itu. Iya ya. Nanti mungkin bisa kita apa, nomor rekening BKM ini ada. Bendahara. Baik, sahabat channelnya Hamianto di mana saja berada, saat ini kita sedang berada di suasana Masjid Nur Hidayah ya, yang baru. Ini dia. Sekarang dalam proses pengerjaan 70% ya Mas ya. 70%, tinggal memasang lantai keramik. Ini dia lantainya. Kemudian rencananya akan dibikin dinding yang ini. Dinding ini akan dibikin kaca. Setebal berapa Mas? 10 mili. Insya Allah kaca 10 mili ya. Jika ada yang ingin berinfak untuk disalurkan kepada kebutuhan kaca ya, untuk pasang kaca ini silakan. Nanti ada nomor rekeningnya atas nama BKM Masjid Nur Hidayah. Ini rencananya ini yang kosong-kosong ini akan dibangun dinding kaca. Ini dia. Yang saat ini sedang kosong ya, belum ada dinding kacanya. Mungkin ada bagi sahabat channelnya Hamianto di mana saja berada yang ingin sekali ya memberikan satu amal jariah ya untuk kebutuhan pembelian kaca dinding ini agar terlihat cantik, nanti terlihat sempurna, silakan nanti menghubungi atau mencoba nanti. Ada nomor rekening yang kami tayangkan nanti ya, bisa melalui rekening BKM Masjid Nur Hidayah. Nah, ini dia. Saat ini masjid baru dari Nur Hidayah ini kondisinya seperti ini ya. Nah, ini luasnya sekarang sekitar 20 kali 17-an ya persegi. Nah, ini dia. Jadi kebutuhan masjid dari Nur Hidayah yang baru ini adalah saat ini sedang pengerjaan lantai dasar ya, masang keramik. Ini dia, ini masih tanah, ini belum masang keramik, dan rencananya ini akan dipasang dinding kaca. Nah, jadi masjid ini akan dipasang dengan perlengkapan AC ya. Ini dia, sahabat channelnya Hamianto, bagi sahabat channelnya Hamianto yang ingin menginfakkan sedekah terhadap masjid ini agar masjid ini cepat dipakai dan cepat selesai, silakan menghubungi nomor rekening yang ada di sini ya. Nanti kita tayangkan nomor rekeningnya. Sahabat channelnya Hamianto, inilah adalah situasi dari suasana Masjid Nur Hidayah yang baru yang berada di Pasar 7 Medan Tembung, Jalan Sempurna ya. Ini kondisinya. Langit-langitnya sudah rampung ya. Nah, ini bagian tengahnya, lampunya pun sudah ada. Terlihat indah bukan? Ini adalah karya anak bangsa. Dan ini dikerjakan kepada bukan melalui kontraktor. Ini adalah dikerjakan atas dasar penasihat dari
masjid PKR ini, yaitu Mas Mursim, yang kebetulan Mas Mursim ini dulunya pernah bekerja di kontraktor. Jadi pengalaman dia dulu dituangkan di sini, sehingga membangun masjid ini tidak memerlukan seorang kontraktor ataupun apa itu namanya itu, pemborong ya. Mereka mengerjakan sendiri ya, dengan ide-ide dari Mas Mursim, berdirilah masjid megah ini, Masjid Baru Nur Hidayah yang megah ini. Insya Allah masjid ini bisa dimanfaatkan, diatur fungsikan secepat mungkin ya, bagi sahabat channel Yahmianto yang ingin menginfakkan sedekah atau uangnya atau materialnya ya di masjid ini, silakan menghubungi nomor rekening PKR Masjid Nur Hidayah ya. Nah, saat ini yang dibutuhkan masjid ini adalah memasang kaca ya, kira-kira setebal 10 mili atau 12 mili ya. Di ini rencananya ini akan dipasang dinding kaca, ini dinding kaca tentunya. Ini kira-kira ada seluas berapa ya, 43 53 15 tambah 3 15 kali 15, ini sekitar 40 meter atau 50 meteran kaca dengan tinggi kira-kira 2 atau 3 meteran ya. Tinggi kaca 2 atau 3 meteran dan luasnya sekitar 45 atau 50 meteran. Saat ini masjid baru dari Nur Hidayah sedang membutuhkan atau sedang dalam proses pengerjaan pemasangan dinding kaca ya, dan pemasangan lantai ya, keramik. Dan ini sudah terlihat gambaran-gambaran dari Masjid Nur Hidayah yang baru ini ya. Nah, ini dia latar bagian dalam, bagian depannya. Nah, ini ruang khotbahnya di tengah itu. Nah, ini tinggal proses pengecatan ya. Nah, ini dia. Masjid ini seluas sekitar 20 kali 17 meter kalau nggak salah ya. Inilah dia, sudah terbukti ya, sudah dibuktikan kepada pengurus-pengurus masjid ini bahwasanya sumbangan-sumbangan atau infak dari masyarakat sudah terlaksana ya, sudah dikerjakan. Dan insya Allah masjid ini akan secepatnya dimanfaatkan atau difungsikan, karena di sini banyak masyarakat yang ingin sekali mengadakan sholat ataupun ya kewajiban-kewajiban sebagai muslim di daerah atau di Masjid Nur Hidayah yang baru ini. Ini terlihat begitu megah. Ini adalah karya anak dari Pasar 7, Tembung. Nah, luar biasa bukan? Tanpa pemborong, tanpa kontraktor, akhirnya dengan niat yang tulus, dengan niat yang suci dari para pengurus-pengurus, bisa berdiri dengan megah masjid ini. Ya, kita doakan semoga secepatnya Masjid Baru Nur Hidayah ini yang terletak di Jalan Pasar 7, Jalan Sempurna, dapat difungsikan dengan secepatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini adalah ruang tempat wudhu ya, kamar mandi atau sekaligus tempat wudhu untuk pria. Dan di sebelah ini adalah kamar mandi atau tempat wudhu bagi wanita. Lihat di dalamnya ya.
keramiknya. Nah, ini ada 3 bilik kamar mandi ya. Ini tempat ambil wudhunya. Ini ada sekitar 4, 7, 11 keran ya. Nah, di ruang tempat ambil wudhu atau kamar mandi di ruang wanita terdapat ada 6 keran. Ini dia. Buah ajaib berbuah ajaib. Ya, sudah berkeramik. Ini asam betul. Rasa kayak itu asam itu manis. Ini keramik. Dan lantainya pun sudah keramik marmer. Ya, ini berikutnya ke kamar mandi atau tempat wudhu bagian pria. Nah, ini ya, kita lihat masuk ke dalam. Sudah, lantai sudah berkeramik, dinding sudah berkeramik. Ya, terdapat ada sekitar 6 keran ya untuk ambil wudhu. Kemudian ini terdapat juga kaca gantungan baju. Ini ada ruang bilik kamar mandi ya. Nah, bersih semuanya. Ada 3 kamar mandi. Buah ajaib berbuah ajaib. Ya, ini dia satu lagi. Ini dia. Ini asam betul. Rasa kayak itu asam itu Keramik. manis. Dinding juga sudah berkeramik ya. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Oke, kita ke ruangan berikutnya. Sekarang dalam proses masjid An-Nur Hidayah. Sekarang ini dalam proses pembenahannya. Kondisi sudah 70% ya. Terlihat fasilitas depannya untuk khutbah ya. Iya. Wah, bagian ini atasnya pun sudah. Waduh. Nah, ini dia. Ini ruangan dalam masjid An-Nur yang sudah dibikin dan dirancang oleh Mas Mursim. Ya, ini yang sudah terjadi dan sudah dibuktikan bahwasanya pembangunan Masjid An-Nur Hidayah ini memang sudah terlaksana dengan sempurna ya. Ini dia, luar biasa, mengagumkan bukan? Ini adalah rancangan dari Mas Mursim ya. Iya. Ventilasi. Sebagian sudah berkeramik dinding-dindingnya. Ini adalah kondisi saat ini Masjid An-Nur Hidayah. Masjid yang lama, masjid lama ini. Nah, itu dia.
sekarang sudah berdiri di sebelah masjid yang lama, masjid yang baru. Sudah pengerjaannya sudah mencapai 70%, tinggal memasang lantai bawah dengan keramik. Insya Allah berjalan dengan sempurna, walaupun terbata-bata ya. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Kalau ada Allah sudah turun tangan, apapun bisa terjadi. Ya, membangun masjid tanpa memerlukan seorang kontraktor atau seorang insinyur ya. Sahabat channel Yanto, sekarang ini kita sedang berada di Jalan Sempurna ya, Pasar 7 Jalan Sempurna. Inilah masjid yang lama, Masjid Nur Hidayah yang lama. Ini dia, tanpa adanya halaman parkir ya. Ini dia Masjid Nur Hidayah. Masjid Nur Hidayah ini terletak di Jalan Sempurna. Tanpa yang lama ini, masjid yang lama ini tanpa ada ruang parkir ya, sehingga orang-orang yang ingin sholat ataupun menunaikan kewajibannya di masjid ini agak merasa sulit ya, tanpa ada parkir. Makanya timbul niat dari para masyarakat di sekitar Desa Sambirejo Timur, Jalan Sempurna, Dusun 2 Mawar, mengadakan rapat dan musyawarah. Akhirnya tercetus, muncullah ide akan mendirikan masjid Nur Hidayah yang baru. Berkat doa dan hidayah dari Allah, masjid ini sudah ada yang baru di belakang masjid yang lama ini. Ternyata inilah kekuasaan Allah ya, tanpa kita duga-duga ya. Ternyata membangun masjid ini tidak harus dengan kujuk-kujuk uang banyak ya. Sekarang yang penting niat dan tulus dari para pengurus dan masyarakat di sekitar desa Sambirejo Timur. Kalau sudah niatnya tulus dan bersih ya, insya Allah apapun yang kita niatkan dengan ketakwaan kepada Allah yang benar-benar takwa ya, pasti terwujud. Dan ini sudah terbukti bahwasanya Allah itu memang punya rahasia yang luar biasa. Tidak disangka-sangka masjid yang baru ini sudah berdiri, sehingga banyak orang yang tertegun begitu sholat di sini dan melihat masjid yang lama, tertegun. Tiba-tiba sudah ada muncul masjid yang baru dan yang megah. Alhamdulillah masjid ini masjid yang baru sudah dalam proses pengerjaan sekitar 75%. Ini adalah masjid yang lama. Nah, nanti seandainya masjid yang baru sudah selesai, masjid yang lamanya akan dibongkar dan akan dijadikan halaman parkir ya, bisa memuat berbagai macam kendaraan, bisa mobil kecil ya, sedan atau sepeda motor, bisa masuk di dalam halaman parkir, yaitu di tempat masjid yang lama. Adalah Jalan Sempurna ya. Pasar Tembung Jalan Sempurna. Situasinya memang ini jalan ini akan menjadikan jalan alternatif ya, bisa menuju ke Kuala Namu, sehingga
kedepannya mungkin jalan ini akan diperlebar ya, mungkin banyak orang yang sering lewat sini ya. Jadi begitu nanti ada masjid yang sudah dibangun, insya Allah orang-orang yang ingin menunaikan kewajibannya bisa singgah di Masjid Nur Hidayah yang baru. Nah, ini adalah kondisi dari masjid yang lama. Kemudian kondisi masjid yang lama, dan di samping, di belakang masjid ini telah berdiri masjid yang baru, Masjid Nur Hidayah ya. Nah ini dia, oh ini halaman ya. Wah, terlihat wah bagian luarnya ini. Ini dia. Ini dia masjid yang baru dari Masjid Nur Hidayah. Suasana di dalam ruangannya. Nah, ini ornamen di atas sudah selesai. Wah, itu luar biasa. Ini adalah karya anak Tembung Pasar 7. Tanpa adanya kontraktor, tanpa adanya pemborong ya, masjid ini dikerjakan atas dasar pemuda-pemuda ataupun pengurus-pengurus Masjid Nur Hidayah yang ulet dan ikhlas bekerja demi rumah Allah. Nah, ini dia. Baik sahabat channelnya Mianto yang ingin sekali mengikhlaskan ya, yang ingin menyalurkan dana infak ataupun dana apapun yang tujuannya untuk menyempurnakan masjid ini, silakan menghubungi nomor HP ini atas nama PKR Masjid ya. Ini masjid yang sedang dikerjakan dalam kondisi 76%. Tinggal lagi pemasangan kaca, AC dan keramik ya. Insya Allah bulan 12 sudah bisa difungsikan. Mari kita doakan bersama dan mari kita sukseskan pembangunan Masjid Nur Hidayah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.